Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Masjid Darul Razak yang menyaksikan kajian ini secara online maupun para jemaah-jemaah pemirsa lainnya, alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah dalam kondisi sulit apapun kita hadapi, kita masih mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat kita untuk tetap menuntut ilmu syar'i walaupun online selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jemaah semuanya yang menyaksikan kajian ini di kediamannya masing-masing dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dimudahkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang diperoleh, dan semoga dimudahkan kelak hisabnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tak lupa untuk kita haturkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti tuntunan beliau hingga yaumul qiyamah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kita akan membahas sebuah kajian yang berjudul Merasakan Kenikmatan di Balik Prahara. Iya. Mungkin sebagian orang mengatakan ini dua hal yang berbeda. Bagaimana bisa sebuah prahara, sebuah musibah kok ada kenikmatan di dalamnya gitu. Mungkin sebagian orang merasa itu aneh. Namanya lagi susah ya susah, namanya lagi senang ya senang. Bagaimana orang kok bisa merasakan senang ketika sedang kena musibah? Ya. Orang yang berbicara seperti ini mungkin menganggap bahwa yang namanya seorang ketika merasakan kesulitan, ya, maka seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Ada sebagian orang seperti itu, ketika ditimpa kesulitan seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Gak ada lagi kebaikan di dalamnya, gak ada lagi harapan untuk memperoleh kebaikan, harapan untuk memperoleh kebahagiaan di dalamnya. Padahal sifat seorang mukmin tidak demikian. Sifat seorang mukmin itu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Kita orang beriman tidak sama sifat dan karakternya dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman itu selalu optimis, berprasangka baik kepada Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang merasakan kebahagiaan padahal ujian, prahara, musibah bertubi-tubi menimpa mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana ahadahum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum illa al aba'ata allati yahwiha wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Sungguh ada salah seorang di antara mereka manusia yang ketika diuji dengan kefakiran dan dia tidak menemukan kecuali sehelai selimut yang dibungkusnya. Sungguh ada di antara mereka yang mendapatkan cobaan dan ujian yang berat,
mereka merasakan kegembiraan sebagaimana kalian merasakan kondisi yang lapang. Ya. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan ada orang-orang yang mereka merasakan gembira dengan ujian seperti orang-orang yang merasakan gembira karena ada kelonggaran, karena ada kenikmatan. Luar biasa di sini. Ya. Sungguh luar biasa kalau Allah bisa menjadikan kita orang-orang yang tetap bahagia, orang-orang yang tetap gembira walaupun kita sedang dirundung prahara, dirundung musibah. Baik. Maka kita akan coba melalui pembacaan kisah, perenungan kisah, barangkali ini akan lebih mendekatkan kepada kajian yang sedang kita bahas ini. Ya. Sebab kalau kita baca kisah-kisah baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun kisah orang-orang soleh, kita akan dapati bahwa yang seperti itu bukanlah sebuah dongeng yang bersumber dari negeri antah barantah, tidak. Tapi ini nyata bahwa ada orang-orang yang mereka merasakan musibah tapi mereka mendapatkan kenikmatan dari musibah yang mereka rasakan. Baik, kita akan coba berikan contoh dari pengkhabaran Nabi SAW bahwa ada di antara mereka yang mendapatkan musibah merasakan kegembiraan seperti kalian yang sedang memperoleh kegembiraan. Kita akan ambil contoh adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Siapa itu Nabi Ayyub? Apakah Nabi Ayyub itu sosok orang yang miskin, orang yang gak punya? Bukan, jemaah sekalian. Nabi Ayyub itu adalah dahulunya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya, dan dikisahkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah sosok yang terkenal sangat kaya raya, memiliki harta yang melimpah ruah, baik itu peternakan sapi, onta, kambing, kuda, kemudian harta-harta lainnya seperti sebidang tanah yang luas. Beliau punya semuanya. Ya. Namun di samping kaya raya, Nabi Ayyub juga sosok yang sangat dermawan luar biasa. Sangat dermawan. Ya. Penyayang kepada orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, para du'afa, ibnu sabil, para masakin, ya. Dan beliau adalah hamba yang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisinya ada orang kaya raya, suka berderma, suka menyantuni, biasanya kan justru malah tambah apa? Tambah kaya raya kan? Tambah bahagia kan? Tapi tidak. Justru Allah uji Nabiullah Ayyub alaihissalam. Iya. Allah uji Nabi Ayyub alaihissalam sehingga beliau terkena penyakit kulit. Terkena penyakit judam. Judam itu apa? Kusta atau lepra. Yang mana seluruh badannya beliau semuanya terkena penyakit lepra. Sehingga beliau menjadi makhluk yang kurus, kering. Ya, tidak tersisa daging-dagingnya kecuali sedikit. Ya. Namun di masa-masa genting seperti itu, beliau mengalami penyakit lepra. Beliau tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan dan hatinya tetap berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hartanya hilang. Istrinya meninggalkan beliau kecuali tinggal satu istrinya saja yang merawat beliau. Ya, putra-putra beliau pun meninggal dunia, ya. Orang-orang tidak ada yang mau mendekat kepada Nabi Ayyub. Ya. Masya Allah. Sampai istrinya pun merasakan kelelahan karena mengurusi Nabiullah Ayyub alaihissalam. Namun di masa-masa genting seperti itu, apakah Nabi Ayyub mengeluh?
Kemudian Nabi Ayub mengatakan, enak ya saya dahulu kaya raya, harta di mana-mana. Banyak orang itu ketika sudah mengalami masa sulit, padahal sebelumnya dia mengalami masa enak, dia akan mengenang dengan penyesalan masa-masanya yang dulu. Bahwa dulu dia kaya raya, bahwa dulu dia disegani oleh masyarakat, bahwa dulu anak buahnya banyak, hartanya melimpah, rumahnya besar, tanahnya luas. Ya. Mengeluh ya. Tapi Nabi Ayub tidak. Di masa-masa sulit seperti itu, Nabi Ayub tetap mengatakan, Alhamdulillah, alladhi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Kata Nabiullah Ayub alaihissalam, segala puji bagi Allah. Allah yang memberi dan Allah pula yang mengambil. Masya Allah. Coba kalau seperti ini ucapan kita ya, ketika kita dalam kondisi susah. Insya Allah kita tidak akan stres. Banyak orang-orang itu stres. Karena apa? Dulu dia merasakan kehidupan yang enak. Kehidupan eksekutif. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam kondisi krisis. Bahkan hartanya habis. Dia jadi orang yang miskin. Ya. Maka kemudian disitulah dia stres luar biasa. Depresi luar biasa. Nah, coba kalau dia mengucapkan kalimat seperti Nabi Ayub. Alhamdulillah. Alladhi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji itu milik Allah. Allah yang mengambil miliknya. Allah yang memberi dan Allah yang mengambil miliknya. Nah ini. Nabi Ayub mengajarkan kita. Kalau seluruh kekayaan kita, kesehatan kita, kemudian fasilitas hidup kita itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semuanya titipan, kenapa kita mesti stres? Sedih, wajarlah sedih-sedih biasa saja, tapi tidak berkelanjutan sehingga menyebabkan stres dan depresi. Banyak orang-orang sekarang mengeluhkan pekerjaannya yang hilang, mengeluhkan harga-harga pokok yang naik, mengeluhkan krisis di masa-masa pandemi corona ini, ya. Maka ingat, musibah yang kita alami tidak seberat musibah Nabi Ayub. Ya. Dan Nabi Ayub pernah menjadi sosok yang kaya raya, kemudian hartanya hilang begitu saja. Ya. Tapi Nabi Ayub tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub mengalami musibah sakit lepra ini sampai 18 tahun, jemaah sekalian. Luar biasa. Ya. Ada yang mengatakan selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Ya. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, walaupun di sini tidak ada keterangan ya yang sharih dalam masalah ini. Ya. Walaupun di kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Ayub pernah mengatakan, aku diberi kesehatan selama 70 tahun, ya. Maka sungguh sakit ini belum setara dengan kesehatan yang pernah aku rasakan. Kemudian setelah 70 tahun berikutnya, kemudian beliau pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam berapa jumlah tahun Nabi Ayub mengalami masa sakit dan mengalami masa krisis. Ya. Dan kita insya Allah mengalami musibah ini, musibah corona dan yang semisal, krisis ekonomi dan seterusnya. Allah Maha tahu dengan kemampuan kita. Kita tidak akan diberi ujian seberat para nabi. Sebab mereka orang-orang pilihan. Asyaddul bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Fayubtalar rajul ala qadri dinihi. Ya, paling berat siksaannya itu adalah para nabi dan yang semisal dengan mereka. Dan seorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub alaihissalam ketika ia menyeru Rabbnya. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyadh-dhurru, ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Ya. Allah yang paling sayang kepada kita, jemaah sekalian. Ya.
Jangan kita berpikir bahwa Allah akan meninggalkan kita mati kelaparan, bahwa Allah akan meninggalkan kita dalam keadaan tidak diberikan apa-apa. Allah itu penyayang, ya, Allah penyayang. Jadi ketika kita merasakan mara bahaya, berdoalah kita seperti doanya Nabi Ayub ini. Apa doanya, jemaah? Kata Nabi Ayub alaihissalam, "Anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah ditimpa mara bahaya, sedangkan engkau adalah zat yang paling maha penyayang di antara yang lain. Baca doa ini, ya. Kita yang merasakan pailit karena banyaknya hutang, ya, nggak terbayar hutang itu di masa-masa krisis seperti ini misalkan. Kita yang di PHK, kita yang dirumahkan, kita yang kehilangan pekerjaan, kita yang kelaparan karena tidak mendapati makanan pokok. Coba berdoa dengan doa Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dengan izin Allah, Allah akan menghilangkan kesulitan dalam diri kita. Kemudian kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dzurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami pun memperkenankan doa Nabi Ayub tersebut. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apakah Allah sia-siakan doanya Nabi Ayub? Tidak. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Hartanya Nabi Ayub Allah kembalikan. Bahkan Allah lipat gandakan daripada sebelumnya. Ya. Keluarganya Allah tambahkan lagi. Yang sebelumnya Nabi Ayub kehilangan keluarganya, Nabi Ayub mendapatkan keluarga yang banyak. Beliau merasakan ketentraman hidup yang lebih daripada sebelumnya. Ya. Luar biasa perjuangan beliau dan kesabaran beliau. Yang kita butuhkan sekarang ini, jemaah, adalah kesabaran yang super. Ya. Dan yakin dengan janji Allah. Bahwa setelah musibah ini Allah akan ganti semuanya yang lebih baik. Kalaupun tidak di dunia, Allah ganti di akhirat. Ya. Dan pasti juga Allah ganti di dunia, tidak usah khawatir. Yang penting apa? Mana kesabaran dan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar serta yakin inilah seorang akan menjadi pelopor dalam kebaikan. Kapan? Ketika memiliki dua sifat ini, sabar dan yakin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan para pemimpin-pemimpin, para imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perkara kami. Kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat kami. Ya, tapi memang untuk mewujudkan dua perkara ini butuh apa? Butuh ilmu, butuh perjuangan, ya. Karena menjadi hamba yang yakin dan sabar itu susah, jemaah. Kalau orang sudah punya dua sifat ini, insya Allah prahara musibah apapun itu terasa ringan. Kenapa? Pertama, dia bisa sabar. Sebab orang sabar itu kan dia bisa sabar, kenapa sih? Karena ketika kena musibah dia yakin dapat pahala dari Allah. Dan kenapa dia yakin? Dia yakin karena apa? Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Itu yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Makanya Allah lipat gandakan setelah itu harta Nabi Ayub alaihissalam dan Allah lipat gandakan keluarganya. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi SAW bersabda, "Baina Ayyubu yaktasilu uryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahab faja'ala Ayyub yahtasi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara qala bala wa izzatik walakin la ghina bi an barakatik." Ya. Saking dilipat gandakannya hartanya Nabi Ayub, dikisahkan bahwa Nabi Ayub suatu ketika mandi. Ya. Ketika mandi tiba-tiba apa? Datang belalang-belalang, yang belalang itu adalah belalang dari emas. Datang sendiri menghampiri Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub pun menangkap belalang-belalang tadi dan
dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Ya. Maka Allah kemudian menyeru Nabi Ayub, wahai Ayub, bukankah aku sudah membuatmu menjadi hamba yang kaya? Kenapa kau masih menyimpan belalang-belalang emas tadi? Maka apa kata Nabi Ayub? Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ya, tidak ada satu orang pun yang merasa cukup dari rahmatmu. Makanya apa? Ini rezeki jangan ditolak. Ya, seperti itu bahasa kita ya. Masya Allah. Saking Allah gantinya itu yang lebih baik apa? Sampai Allah kasih Nabi Ayub belalang dari emas. Padahal Allah sudah kembalikan kekayaannya. Tapi apa? Dikasih lagi oleh Allah yang lebih daripada itu. Ya, tapi memang untuk mewujudkan sabar dan yakin. Setegar Nabi Ayub alaihissalam ya, atau paling tidak ya seperberapanya lah Nabi Ayub kita punya kesabaran dan keyakinan, itu insya Allah pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Tidak susah bagi Allah kok untuk mengembalikan kekayaan kita yang sudah hilang, pekerjaan kita yang sudah hilang, ya, kemudian pendapatan kita yang berkurang, ya, baru berkurang kok, belum apa, belum hilang semua seperti Nabi Ayub. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini satu kisah dari sosok Nabi Ayub alaihissalam, sosok yang tetap tegar, gembira dalam kondisi apa? Merasakan perhara yang luar biasa. Baik, kita turun level. Kalau itu levelnya para nabi ya. Coba kita turun level ke bawah lagi. Ya. Level siapa? Ada level salah seorang dari sahabiat, ya, sahabat wanita yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kisah ini dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pernah bercerita ya kepada murid beliau yaitu Atha bin Abi Robah. Ini tabi'in ya, Atha bin Abi Robah. Kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Robah, wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan yang dia masih hidup tapi sudah mendapatkan sorga, jaminan sorga, padahal dia masih hidup. Maka kemudian Ibnu Abbas menunjuk yaitu itu, wanita berkulit hitam itu. Wanita yang berkulit hitam. Wanita inilah diantara wanita yang dijamin masuk surga. Luar biasa. Ya. Maka kemudian Ibnu Abbas melanjutkan cerita. Wanita ini dulu di masa Nabi, dia pernah mengeluh. Mengeluh menderita penyakit kesurupan. Ya. Jadi wanita ini biasa kesurupan ya. Kalau sudah kesurupan ya, dia berbuat di luar kontrol ya. Maka wanita ini pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Nabi memberikan pilihan kepada wanita ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? In syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sobarti walakil jannah. Ya, kalau kamu mau, aku doakan dan kamu sembuh. Namun kalau kamu mau, kamu sabar dan kau akan mendapatkan surga. Nah, ini pilihan dari siapa? Dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang berkulit hitam ini. Dua pilihan yang sama-sama menguntungkan ya. Kalau kita suruh milih ya mungkin kita akan bilang milih mana ya, dua-duanya lah. Ya, sembuh yang masuk surga kalau kita gitu. Nah, tapi wanita ini luar biasa. Coba kira-kira apa pilihan dia? Apakah dia bilang, wahai Rasulullah biarkan aku istikharah dulu ya. Saya minta pilihan di hadapan Allah. Ya, ini pilihan membingungkan, atau dia akan bilang serta-merta mengatakan aku pilih dua-duanya wahai Nabi? Tidak. Yang luar biasa dari wanita ini, di hadapan Nabi dia mengatakan bal asbiru ya Rasulullah, bahkan aku milih untuk sabar. Bayangkan ya, milih sabar padahal dia mengalami ya kejadian yang sangat pahit, biasa kesurupan ya. Kalau sudah kesurupan ya tentunya orang ya, kalau sudah kesurupan bagaimanalah kondisinya ya. Tapi Masya Allah dia pilih sabar ya. Ya, kenapa? Sebab Nabi mengatakan ya, bahwa apa? In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, bagimu surga.
Maka wanita ini milih sabar walaupun dia resikonya apa? Merasakan sakit, yaitu kesurupan. Kenapa? Bagi dia dunia itu remeh. Ya. Dia lebih memilih di sisi Allah, yaitu apa? Sorga. Sorga. Maka tidak ada keraguan, dia milih apa? Sabar. Meskipun dia mengalami kondisi sulit, tapi dia tetap bahagia. Kenapa? Karena dunia itu cuma di tangan, sementara akhirat ada di hatinya. Ya. Namun setelah itu wanita ini mengatakan, walakin ya Rasulullah ud'uli an la atakasyaf. Wahai Rasulullah, doakan di hadapan Allah agar ketika aku kesurupan, kata wanita ini, auratku tidak tersingkap. Masya Allah ya. Ya, masih menjaga aurat sebagai wanita. Maka kemudian Nabi berdoa agar ketika nanti dia kesurupan tidak apa? Tidak tersingkap auratnya. Ya. Kisah wanita hitam penghuni sorga ini ada dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Insya Allah ya. Dia bukan wanita seksi, wanita cantik ya. Tidak. Ya. Sebab kecantikan yang hakiki itu cantik secara kolbunya, secara hatinya ya. Baik. Dia berkulit hitam tapi apa? Tapi hatinya mulia. Kenapa? Karena dia lebih apa? Mementingkan akhirat daripada apa? Daripada dunia. Luar biasa. Ya, lihat dalam keadaan apa? Dalam keadaan sulit tapi dia tetap gembira. Kenapa? Karena Nabi sudah menjanjikan ya. Ketika sabar tempat kembalinya apa? Surga. Sama. Dan musibah yang kita alami sekarang tidak lebih berat daripada wanita ini ya. Ya kalau kita sabar ya, apa tempatnya apa? Surga, jemaah sekalian. Menghadapi masa sulit kita akan terlihat bahagia ketika kita bisa sabar. Ya. Karena sekali lagi kembali ke sabar dan yakin. Ketika Allah memberikan ujian, pasti apa? Gantinya nggak nanggung-nanggung, jemaah. Ya, gantinya nggak nanggung-nanggung. Yaitu apa? Surga. Baik. Ini level sahabat ya. Baik, luar biasa. Kita akan lihat contoh lain bagaimana musibah menimpa salah seorang tabi'in. Kita sekarang beralih ke masa tabi'in. Kalau jadi sahabat, kita beralih ke masa tabi'in. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jurmi atau al-Jarmi. Abu Qilabah al-Jarmi. Beliau seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang mana di akhir hayat beliau menjadi seorang yang buntung tangan dan kakinya. Gak punya tangan, gak punya kaki. Ditambah lagi pendengaran dan penglihatannya berkurang. Kemudian apa? Ditambah lagi beliau ditinggal di kemahnya sendirian. Ya. Suatu ketika dia ditinggal oleh anaknya untuk cari nafkah ya. Sementara Abu Qilabah ada di dalam kemahnya sendiri. Sudah buntung tangan, buntung kaki, pendengaran berkurang lagi. Baik, tiba-tiba apa? Tiba-tiba datanglah seorang dari luar kemah, kemudian masuk ke kemah tadi. Ketika dia masuk ke kemah, ada orang ini. Dia melihat ada seorang buntung tangan dan kakinya. Ya. Dalam keadaan buntung ya, tangannya, kakinya. Namun Abu Qilabah masih berdoa kepada Allah. Ya, masih bersyukur kepada Allah. Apa kata Abu Qilabah? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikanlah aku bagian untuk bisa memujimu, untuk bisa bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, yang mana Engkau telah memberikan aku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Masya Allah. Iya, kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Pertanyaannya, jemaah sekalian. Tadi
Abu Kilabah dalam kondisi buntung tangan dan kakinya masih mengucapkan apa? Segala puji untukmu ya Allah, yang telah memberikan kepadaku nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Coba kita berpikir, nikmat apa coba? Ya, tangannya buntung, kakinya buntung. Terus nikmat apa yang didapatkan oleh Abu Kilabah? Ya, nikmat apa yang beliau dapatkan? Kok sampai beliau mengatakan di hadapan Allah apa? Segala puji kepadamu ya Allah yang telah memberikan aku nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Jawabannya jemaah sekalian, nikmat apa itu? Nikmat bisa tetap memuji Allah Subhanahu wa taala di kala duka. Nikmat bisa apa? Memuji Allah di kala duka. Nah, ini enggak semua orang bisa dapat nikmat kayak begini. Kalau memuji Allah pas dapat nikmat semua orang bisa. Ya. Dapat rezeki rumah besar, dapat rezeki kendaraan nyaman, dapat rezeki apa? Istri soleha, anak-anak yang soleh. Bisa dia mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, bahkan bisa dia sujud syukur. Ya. Tapi coba memuji Allah dalam kondisi susah, itu tidak semua orang bisa. Apalagi kondisinya kayak Abu Kilabah, dalam kondisi sudah buntung tangan dan kakinya, di kemah sendiri, ditinggal sama anaknya lagi. Ya, diceritakan bahwa anaknya mencari nafkah, namun ternyata apa? Anaknya diterkam oleh binatang buas dan meninggal. Ya, tapi tetap dia memuji Allah. Ya, karena apa? Karena nikmatnya. Walaupun akhirnya Allah wafatkan juga Abu Kilabah. Dia wafat dalam kondisi kayak begini. Luar biasa. Kalau orang melihat kan apa? Mengenaskan ya. Nah, kasihan banget gitu loh. Tapi apa? Tapi disitulah kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa memuji Allah di kala apa? Di kala kena musibah. Iya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau kita dalam kondisi terkena musibah tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam segala kondisi. Karena apa? Bisa memuji Allah itu anugerah. Nggak semua orang bisa memuji Allah dalam kondisi sulit. Makanya apa di antara kiat lain agar kita bisa merasakan kegembiraan di kala prahara, yaitu tetap memuji Allah. Dengan tetap kita memuji Allah, maka apa? Kita akan tetap gembira dan tetap bahagia. Nah, bukan sebaliknya, karena di sebagian orang justru dalam kondisi susah dia menggerutu. Ya. Terlihat protes sama Allah. Ini nggak adil ya Allah, kemarin saya kaya, sekarang berkurang. Cuma berkurang saja ya. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin. Kita ambil contoh kisah teladan lain. Ini teladan dari salah seorang ulama yang sangat terkenal keilmuannya. Ya. Luar biasa keilmuan beliau dan perjuangan jihadnya pun juga luar biasa. Siapa itu? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Ya. Dari segi ilmu luar biasa keilmuannya. Dalam bidang akidah, bidang fikih, bidang sejarah. Ya. Murid-muridnya juga luar biasa semua. Ya. Baik, kita kenal namanya Ibnul Qayyim, kita kenal namanya Ibnu Katsir. Ya, itu murid-muridnya Ibnu Taimiyah semuanya. Ya. Kemudian juga beliau sosok yang apa? Sosok yang sabarnya luar biasa. Sepanjang hidup itu dihabiskan untuk ilmu, dakwah, jihad, kemudian di penjara. Ya. Kenapa beliau sampai di penjara? Karena banyak orang-orang yang dengki dan hasad kepada Ibnu Taimiyah. Sampai kemudian apa? Ibnu Taimiyah di penjara. Lihat. Bukan cuma di penjara, beliau pernah dikeroyok, ya. Beliau diancam dibunuh dan seterusnya. Baik. Namun kondisi-kondisi yang sulit seperti ini tidak membuat Ibnu Taimiyah menjadi apa? Menjadi stres. Coba bayangkan kalau kita di posisi beliau, mungkin kita bisa depresi, mungkin bisa stres ya. Karena apa? Ujiannya yang luar biasa. Ibnul Qayyim mengkisahkan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib bagaimana ketegaran Ibnu Taimiyah menghadapi musibah dan bencana. Dan beliau tidak pernah ambil pusing ketika menerima bencana dan musibah. Ya. Baik. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Mada yaf'alul a'da'u bi wa jannati fi qalbi." Silahkan musuhku mau berbuat apapun kepadaku, kata Ibnu Taimiyah,
Yang jelas sorgaku ada di hatiku. Ini kata Ibnu Taimiyah. Artinya beliau sudah merasakan ketentraman walaupun apa? Musuh mau berbuat apa saja untuk beliau. Kemudian beliau mengatakan, in sajanuni fasijni khalwah. Kalau mereka mau menjarakan aku, musuh-musuhku itu, maka apa? Bagiku penjara adalah tempat untuk berkhulwat di hadapan Allah. Adalah kesempatan saya untuk fokus ibadah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi beliau adalah orang yang pandai mengambil hikmah. Ya. Jadi kalau di penjara, kata Ibnu Taimiyah, itu kesempatan saya untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau di luar penjara mungkin banyak kesibukan. Sibuk cari nafkah, sibuk cari ini, cari itu. Sementara kalau di penjara kan dia tidak tersibukkan dengan apa-apa. Di dalam penjara makanan sudah ditanggung. Ya, tapi juga jangan minta di penjara, jangan, takutnya nanti nggak kuat kan gitu, janganlah, jangan berbuat kejahatan seperti di penjara, jangan, itu bukan itu maksud beliau. Maksud beliau kalaupun beliau ternyata diancam untuk di penjara, beliau nggak takut, yang penting beliau di atas kebenaran itu saja ya. Dan bagi beliau penjara ini kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kata Ibnu Taimiyah, wa in qataluni famauti syahid. Kalau mereka mau bunuh aku, maka kematianku adalah kematian yang syahid. Ya. Baik. Insya Allah saya akan mati syahid kalaupun mereka membunuhku. Kenapa? Sebab beliau terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa in akhrajuni fasijni fa in akhrajuni fa khuruji siyahah. Kalau musuh-musuhku mau mengusir aku dari sebuah negeri, maka apa? Keluarnya aku dari negeri tersebut aku anggap sebagai tamasya dan jalan-jalan. Nggak apa-apa, diusir dari Irak masih bisa ke Syam. Diusir dari Syam masih bisa ke Hijaz. Dan masih bisa ke tempat-tempat lain. Nggak ada masalah bagi beliau. Semua tempat itu adalah mengasihkan. Karena semua tempat itu bumi Allah. Ya. Jadi beliau anggap kalaupun diusir, saya anggap saya itu rekreasi. Pindah ke tempat lain, nggak ada masalah. Bumi Allah luas. Nah, ini yang membuat apa? Ibnu Taimiyah menjadi sosok yang paling bahagia. Bahagia sekali. Ya. Pernah beliau suatu ketika di penjara. Ya. Apa yang beliau lakukan di penjara? Beliau menghatamkan Al-Quran selama di penjara 80 kali. Dan di khatam beliau yang ke-81, mau khatam nih ke-81, beliau membaca surah An-Najm. Surah Al-Qamar. Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Yaitu di firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman dan sungai-sungai yang indah di sorga. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dia berada di tempat-tempat duduk yang mulia di sisi Allah, ya, sang maharaja lagi maha berkuasa. Insyaallah. Ketika beliau baca ayat ini, jadi mau meninggal, ayat yang dibaca apa? Tentang surga. Ya. Maka beliau pun meninggal dalam kondisi membaca ayat ini, jemaah sekalian. Bayangkan, di penjara beliau mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya. Dan bayangkan betapa banyak ya, manusia yang berjubel, manusia yang berdesak-desakan untuk mengantarkan jenazahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Ini ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Ya. Orang bisa bahagia kayak Ibnu Taimiyah, kenapa? Karena bagi beliau hidup di dunia ini itu bukan memang untuk semata-mata cari kesenangan. Ya. Jadi beliau nggak pernah merasa khawatir diusir, nggak pernah merasa khawatir di penjara, nggak pernah merasa khawatir dibunuh. Kenapa? Karena semua itu adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita merasakan apa yang beliau rasakan, mungkin luar biasa ya. Dan luar biasa ya, bumi tidak pernah merasa sempit bagi Ibnu Taimiyah. Makanya murid-murid beliau seperti dikisahkan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim pernah mengisahkan, ya, dahulu kami ketika merasakan pikiran ya, yang tidak jelas, ya, lagi galau bahasanya, maka kami akan datang kepada Ibnu Taimiyah dan kami curhat. Maka ketika kami mendengarkan nasihat Ibnu Taimiyah, maka seolah-olah semua musibah-musibah tadi terasa ringan. Ya, luar biasa ya.
Beliau mampu menjadikan musibah jadi anugerah. Musibah jadi apa? Jadi anugerah, prahara menjadi nikmat. Ya. Luar biasa. Kenapa? Sebab sekali lagi Ibnu Taimiyah menganggap dunia ini hanya tempat untuk beramal. Ya. Dimanapun tempat, yang penting bisa ibadah kepada Allah. Kondisi apapun yang penting tetap dapat pahala. Makanya kiat berikutnya diantara kiat agar kita bisa menjadikan prahara menjadi nikmat, yaitu apa? Menjadikan dunia, sadar bahwa dunia ini bukan tempat asli kita. Dunia ini bukan tujuan utama kita. Kita sedang mengumpulkan pahala di dunia ini. Maka apapun kondisi kita sekarang ini, yang penting kita dapat pahala dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya ke negeri akhirat. Ya. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan merasakan kebahagiaan seperti Ibnu Taimiyah merasakan kebahagiaan, padahal dalam kondisi musibah demi musibah beliau rasakan. Baik. Dari sini Imam Ibnu Jauzi memberikan nasihat kepada kita akan hakikat dunia ini. Kata Imam Ibnu Jauzi, ra'aitu umuman nas yanza'ijuna linuzulil bala inzi'ajan yazidu 'anil haddi ka'annahum ma'alimu anna dunya ala dha wudi'at. Aku melihat kebanyakan manusia itu merasa terguncang ketika mendapatkan musibah dunia. Dengan guncangan yang luar biasa, seolah-olah dia tidak tahu kalau dunia memang tempatnya ujian. Jadi nggak usah kaget lah kalau ada musibah kayak sekarang seperti corona. Ya, musibah-musibah dulu juga yang menimpa kita. Jadi nggak usah kaget, sebab dunia ini kan darul ibtila, kita tahu kan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Ya pasti macam-macam ujian kita rasakan. Namanya juga tempat ujian. Ya. Beda dengan surga. Kalau surga itu darun ni'mah, darus salam. Ya. Negeri penuh kenikmatan dan negeri keselamatan. Beda dengan dunia. Ya. Maka ini kata Ibnu Jauzi, aku heran sebagian orang itu kok setiap kena musibah kok sampai depresi luar biasa, stres luar biasa. Seolah-olah kok kayak nggak tahu kalau dunia ini adalah tempat sementara. Ya memang tempatnya ujian begitu. Kenapa harus kaget? Ada ujian harga pokok naik dan seterusnya. Ya, nggak usah kaget. Itu memang dunia seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau, wahal yantadirus sahihu illa saqam wal kabiru illa al haram wal mawjudu siwal adam. Ya. Bukankah dunia itu cuma sekedar apa? Sehat tapi nunggu sakit. Ya. Ada nggak orang sehat terus? Nggak. Ada masanya juga dia sakit. Bahkan dokter pun ada masanya dia sakit meskipun dia mengobati. Ya, sebab yang mengobati, yang hakiki, yang menyembuhkan itu kan Allah. Dokter hanya berusaha, hanya ikhtiar. Kesembuhan di tangan Allah. Kemudian apa? Orang hidup itu cuma apa? Dewasa kemudian tua. Nggak ada orang dewasa, muda terus, nggak ada. Nggak ada. Muda ya lanjut ke usia tua, seperti itu. Wal mawjudu siwal adam. Kemudian hidup, setelah itu ya mati. Ya. Nggak ada orang yang hidup terus, nggak ada. Ada masanya dia meninggal. Dunia ya kayak begitu. Ya. Perputarannya ya hanya seperti itu saja dunia. Sehat, sakit. Kemudian apalagi kata Ibnu Jauzi, dewasa masuk tua. Kemudian hidup ya mati. Seperti itulah dunia. Walaula anna dunya darobtila lam ta'tawir fiha al-amradu wal aqdar. Walam yadhiq al-aishu fiha al-anbiya wal akhyar. Walau khuliqatid dunya lil ladzah lam yakun hadzun lil mu'min fiha. Kalau seandainya kehidupan itu bukan ujian, maka tidak mungkin di dunia ini ada penyakit-penyakit, ada kekeruhan-kekeruhan. Dan tidak mungkin kehidupan para nabi, para rasul, dan orang-orang pilihan penuh dengan kesempitan. Kita lihat tadi kisah Nabi Ayub ya. Dan kisah-kisah lainnya. Ya. Kalau seandainya kehidupan dunia ini dicipta untuk bernikmat-nikmat, maka tentunya orang mukmin tidak mungkin mengalami kesulitan. Ya. Memang dunia bukan untuk itu, kata siapa? Kata Imam Ibnu Jauzi. Baik. Kemudian kisah berikutnya, kisah di masa
Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Ya. Ini seorang ulama terkenal, Abu Hazim Salamah bin Dinar. Ada seorang datang kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar. Ini insya Allah jadi kisah terakhir kita pada pertemuan kali ini. Ada seorang datang kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Orang ini mengatakan, ya Abu Hazim, ama tara qad ghalas si'r. Wahai Abu Hazim, tidakkah kau melihat bahwa harga-harga naik? Nah, ini kita sedang krisis nih. Harga pangan, harga papan, harga sandang, semuanya naik. Gak ada yang murah. Gimana ini solusinya? Maka apa kata Abu Hazim Salamah bin Dinar? Wa ma yahummukum min dzalik. Apa yang membuat kalian sedih dengan naiknya harga? Artinya, kenapa harus kaget? Kenapa harus terhentak ya? Gitu, dengan naiknya harga ya. Baik, bukan berarti kita senang kalau harga-harga naik. Enggak, ya pastilah namanya manusia. Kodratnya ya, pasti milih harga murah, bukan harga naik. Cuman kalau memang kondisinya harga naik, mau gimana lagi? Kan maksudnya begitu, kata Abu Hazim Salamah bin Dinar. Ya memang harga memang sudah naik, mau gimana? Ya. Maka beliau mengatakan seperti itu. Terus mau gimana lagi, wong harga memang udah naik. Ya. Kemudian Abu Hazim Salamah bin Dinar memberikan nasihat, innalladzi yarzuquna firrukhas huwallazi yarzuquna fil ghala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita ketika harga-harga murah, Dia pula yang memberikan rizki kepada kita ketika harga-harga itu naik. Insyaallah ya. Ini menanamkan apa? Keyakinan bahwa Allah Ar-Razzaq. Maka bahagia kalau kita yakin Allah itu Ar-Razzaq. Segala musibah yang kita hadapi, kenaikan harga, pemecatan atau dirumahkannya para pegawai ya. Kemudian pendapatan omset yang terus menurun drastis, harga terus naik ya. Gitu ya. Kalau kita yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, maka semua akan terasa ringan jemaah sekalian. Semua akan terasa ringan. Lihat pernyataan dan nasihat Abu Hazim Salamah bin Dinar. Simple. Beliau hanya memberikan nasihat, innalladzi yarzuquna firrukhas huwallazi yarzuquna fil ghala. Allah yang ngasih kita rezeki di masa murah, harga-harga murah. Dia pula yang ngasih kita rezeki ketika harga naik. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, inna ahadakum lan yamut hatta yastakmila rizqaha. Wah, salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, tidak akan meninggal sampai Allah sempurnakan rizkinya. Fattakullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbagus dalam mencari rizki. Sudah dijamin oleh Allah bahwa kita tidak akan mati sampai Allah sempurnakan rizkinya. Ya. Nah, dengan menanamkan diri dalam hati kita bahwa Allah Ar-Razzaq, maka apa? Musibah-musibah dan perhara-perhara yang menimpa akan menjadi nikmat bagi kita. Ya. Ada suatu kisah ya. Kisah tentang orang tua yang sakit ya. Dan orang tua ini dirawat di mana? Dirawat di Singapura. Ya. Maka ketika orang tua ini memang sudah sekarat ya, dirasa mungkin tinggal ya sebentar lagi sepertinya mau meninggal kan begitu. Maka keluarga-keluarganya yang di Indonesia semua berkunjung ke Singapura. Ya, semua berkunjung. Termasuk cucu-cucunya pun ikut. Kemudian kakek ini pun sempat siuman, sempat sadar dan menyaksikan keluarga-keluarganya ngumpul di rumah sakit. Nah, dikala kakek ini atau bapak ini siuman ya, dia melihat ada salah satu cucunya sedang makan es krim ya. Bayangkan. Maka si bapak ini yang sudah sekarat ini, dia menunjuk ya, karena mungkin nggak bisa ngomong ya, dia cuma menunjuk dengan jari ke arah cucunya yang makan es krim.
Artinya dia pengen makan es krim. Kira-kira mau dikasih nggak ya? Ya dikasih lah udah. Kasihan lah nggak dikasih udah. Masa-masa akhir hidup ya. Akhirnya dikasih es krim tadi dan tidak lama setelah bapak ini memakan es krim mungkin hanya sekali jilat atau 2 kali jilat atau mungkin paling maksimal 3 kali ya. Setelah itu meninggal. Kita ambil kesimpulan di sini bahwa apa? Allah tidak akan mengurangi rezeki seorang sampai ajalnya memang sudah waktunya. Ya. Coba bayangkan, Allah tidak zalimi dia walaupun hanya menjilat es krim. Coba es krim itu sekali jilat, 2 kali jilat, maksimal 3 kali menjilat itu paling berapa? Es krim juga harganya tidak terlalu mahal. Kan seperti itu. Bayangkan Allah tidak zalimi kalau memang itu rezekinya Allah kasihkan. Maka sekarang ini ketika kita merasakan kesulitan ya, dan kita berangan-angan ya, dengan sesuatu yang mungkin dulu pernah kita raih, ya kita katakan alhamdulillah kita pernah merasakan nikmat, ya kan? Dan ingat kalau itu belum rezekinya juga belum Allah berikan, memang belum rezekinya. Tapi kalau rezekinya juga nggak bakal kemana-mana, nggak bakal diserobot sama corona, nggak bakal. Ya. Kalau itu rezeki kita nggak mungkin diserobot sama corona. Sebab corona itu cuma menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur, nggak ada dia berjalan sendiri, nggak ada. Maka ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada orang Badui, ya, ini orang Badui ya, kadang-kadang mereka itu satu sisi berwatak keras, tapi satu sisi mereka punya keistimewaan yaitu di atas fitrah. Dan orang Badui itu kehidupannya paling santai, nggak pernah bersaing ya, atau jarang sekali mereka kemudian bersaing dalam masalah ekonomi. Kehidupan mereka itu santai ya. Ya. Orang Badui itu pernah suatu ketika ya, ada orang berkata di hadapan dia, laqad asbaha raghiful khubzi bidinar. Ada orang berkata di hadapan orang Badui, sekarang ini satu roti saja harganya sedinar. Masya Allah, 1 dinar itu di masa Nabi SAW bisa dipakai untuk membeli kambing ya, mungkin sekitar 2 juta atau berapa ya. 1 dinar bayangkan. 1 roti seharga 1 dinar. Fa'ajaba, maka orang Badui ini mengatakan, wallahi ma hammani dzalika walau asbahat habbatul qamhi bidinar. Kata orang Badui, demi Allah itu nggak penting. Ya. Roti 1 harganya sedinar. Walaupun 1 biji gandum harganya sedinar, itu juga wallahi kata dia, demi Allah nggak penting. Apa kata orang Badui ini? Fa'ana a'budullaha kama amaroni. Tugas saya adalah menyembah Allah sebagaimana Allah perintahkan. Wa huwa yarzuquni kama wa'adani. Dan Allah lah yang mencukupi rezekinya untukku sebagaimana sudah dia janjikan. Jadi simple ya. Kalau ada orang sekarang protes, harga-harga naik, semuanya serba mahal, pendapatan turun dan seterusnya, maka jawaban kita simpel. Tugas kita bukan sibuk untuk ngurusi harga, tidak. Tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menjalankan tugas kita, Allah pun tidak akan mengingkari janjinya, sebab Allah itu Maha Pemberi rizki. Ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini contoh-contoh bagi kita betapa mereka adalah orang-orang yang berada di atas musibah, namun mereka tetap bisa tegar dan sabar. Mereka tetap gembira dan bahagia. Mudah-mudahan juga kita bisa seperti mereka. Kemudian sebagai penutup kajian kita, para jamaah yang saya muliakan, bahwa sesulit apapun kita hidup di dunia, ketika kita nanti mendaratkan kaki kita di surga, semua kesulitan itu akan hilang. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita SAW bersabda, yu'ta bi ab'asi ahli dunya min ahli jannah. Akan didatangkan nanti orang yang dulu di dunia dia paling sengsara, namun dia masuk surga. Jadi di dunia itu sengsara banget. Nabi katakan bi ab'asi ahli dunya, orang yang paling sengsara di dunia. Karena ini pakai isim tafdil ya, memberikan makna paling, bukan sengsara lagi ya. Paling sengsara gitu ya. Mungkin semua kesengsaraan sudah dia rasakan gitu. Paling sengsara. Namun apa? Dia masuk surga. Ya.
fayusbahu sabghatan fil jannah, kemudian dicelupkan dia dengan sekali celupan di surga. Ya, mungkin dia baru mendaratkan kakinya ke surga. Masya Allah. Ya, baru mendaratkan kakinya ke surga, baru dicelupkan ke surga, maka kemudian orang ini ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat? Wahai anak Adam, pernahkah kau merasakan kesengsaraan? Padahal di dunia dia itu termasuk orang paling sengsara termasuk ya. Maka orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak sama sekali demi Allah ya. Demi Allah sama sekali nggak pernah susah. Padahal dia baru mendaratkan kakinya di surga, baru dicelupkan di surga. Hilang seluruh kesengsaraan yang dulu dirasakan di dunia. Ya. Masya Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tetap tegar ketika menjalankan beratnya hidup, dan semoga kita terhibur dengan janji Allah di surga. Maka di antara cara supaya kita supaya kita tetap bahagia di kala prahara, yaitu apa? Yaitu kita memikirkan ayat-ayat Allah tentang surga, hadis-hadis Nabi tentang surga. Coba deh buka ayat-ayat Allah tentang surga biar kita terhibur. Surga itu kayak apa sih? Selama ini kan kita sibuk tuh ngurusi dunia, ngurusi bisnis ini, bisnis itu, ngurusi barang ini, barang itu. Ya. Sampai lupa kita dengan ayat-ayat surga dan hadis-hadis surga. Coba di rumah kita punya mushaf Al-Quran, ya kan? Ya. Lagi punya apa? Punya gadget. Cari dong. Ya, di situs-situs di gadget itu ya, dari situs-situs keagamaan ya, yang baik untuk kita baca ya, yang kompeten penulisnya ya. Kita cari tentang nikmat surga itu apa sih? Kemudian kita lihat di Al-Quran dan terjemahan. Kemudian kita buka hadis-hadis Nabi itu tentang surga, atau beli buku terjemahan tentang surga ya. Biar kita terhibur. Kita kadang-kadang ini membuat kita takut terus, kebanyakan lihat berita jemaah. Kebanyakan update, jadi takut terus. Takut nanti kena ini, takut kena itu ya. Waspada boleh, tapi jangan terlalu takut ya. Bahkan takut inilah yang menurunkan imunitas orang, karena terlalu takut ya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Coba biar terhibur, banyak-banyak kita update lah tentang akhirat dalam berita. Jangan mengupdate dunia dalam berita terus ya. Ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wal afu minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.